Today is going to be very powerful because hari ini akan begitu luar biasa. And I want every one of us to be strategically positioned. Karena saya ingin setiap kita itu memposisikan diri secara strategis. Because anytime God wants to move in our midst, there are three things God expects from us. Karena setiap kali Tuhan itu mau gerakkan kita, pindahkan kita dari satu tempat ke tempat yang berikutnya, Tuhan mau ada 3 hal dalam hidup kita. And that's number one, we must expect from God. Yang pertama, harus ada pengharapan kepada Tuhan di dalam hidup kita. What you don't expect, you don't experience. Karena apa yang tidak kita harapkan, kita tidak akan alami nantinya. What you don't expect, you don't receive. Apa yang tidak kita harapkan, kita tidak akan terima nantinya. Without expectation, there is no manifestation. Karena tanpa pengharapan, tidak akan ada satu perwujudan nyata. I want every one of us to have a very high expectation today. Jadi, saya harap setiap kita memiliki pengharapan yang begitu tinggi, begitu besar di dalam Tuhan saat ini. Number two, we must be spiritually positioned. Yang kedua, kita harus memposisikan diri secara rohani. Because without the spiritual positioning, we can't assess our position in God. Karena tanpa kita memposisikan diri secara rohani dengan benar, kita tidak akan memperoleh apa yang memang Tuhan siapkan untuk posisi kita itu. You must be positioned spiritually, refuse to be distracted. Jadi kalau kita memposisikan diri secara rohani, kita tolak segala hal yang bisa mengganggu kita dari posisi itu. And number three, your faith must be in line. Put your faith on the line. Dan yang ketiga, iman kita itu harus tepat. Jadi harus sejalan. Because when faith is present, God is present. Karena di mana iman kita itu tepat, Tuhan pasti hadir di iman kita itu. Everything you need from God is available today if you can anchor your faith on Him. Semua yang kita perlukan dari Tuhan itu sudah tersedia. Yang kita perlu lakukan, kita benar-benar taruh iman kita pada sauh yang kuat di dalam Tuhan. Today's meeting is not for everybody. Jadi ibadah kita pada sore hari ini bukan untuk setiap orang. It's for those who are tired of where they are, who wants to break into the next dimension of life. Tapi ibadah kita sore hari ini hanya untuk orang-orang yang tahu, aku ini sudah capek kalau seperti ini terus. Aku tahu bahwa aku seharusnya tidak seperti ini, aku harusnya lebih. It's for those who are ready to pray today. Ibadah kali ini untuk orang-orang yang siap untuk berdoa dan berdoa lebih lagi. It's for those who are ready to engage in spiritual warfare. Ini adalah untuk orang-orang yang siap untuk melakukan peperangan rohani. So we are going to be doing spiritual warfare today. Jadi malam ini kita akan sama-sama lakukan peperangan rohani. And I can tell you after this meeting is over. Dan saya mau sampaikan setelah ibadah kita malam ini, you will have amazing testimonies. Setiap kita akan memiliki satu kesaksian masing-masing secara pribadi. Because God told me He's going to do mighty things through the airwaves today. Karena Tuhan sudah sampaikan pada saya bahwa melalui udara Tuhan akan lakukan perkara yang ajaib di dalam kita. Now, wherever you are, lift up your hands to God. Jadi dimanapun saudara berada, arahkan tangan saudara ke hadapan Tuhan. We have come to meet God, not to meet Pastor Samson. We came Karena to meet God. Kita ini sedang sama-sama menghadap kepada Tuhan. Bukan mau jumpa Pastor Samson. Kita ini sama-sama mau menghadap Tuhan. Lift up your hands, begin to thank Him, give Him praise. Karena itu saat praise. saudara arahkan tangan saudara kepada Tuhan, pujilah Dia, bersyukurlah kepada Dia, bersyukur untuk apapun yang Tuhan sudah kerjakan, bersyukur untuk Tuhan yang besar, Tuhan yang mempunyai alam. We glorify Your name. You are the healer, You are the lifter. Karena Engkaulah sang penyembuh. Hallelujah. Ayo kita sama-sama memuji Tuhan. We give you Tuhan praise. kami We give you puji praise. Engkau. We give you Kami praise. muliakan Engkau. We worship You.
Thank you for the miracles Kami today. berikan pujian penyembahan hanya pada Thank you Engkau. for the healing Terima today. kasih untuk mujizat yang Thank Engkau you for the kerjakan hari ini, breakthroughs Tuhan. today. Terima kasih untuk Thank you kesembuhan for hari ini, changing Tuhan. somebody's story Terima kasih today. terobosan untuk hari We ini. give Terima you kasih praise. untuk We mengubah give you glory. cerita hidup You are faithful. orang-orang pada hari You ini. are Kami loving. berikan You kemuliaan, are pujian kind. pada Engkau. You are Engkau sungguh mengasihi mighty. kami. We celebrate you. Engkau setia, You are Engkau the God perkasa. of the Kami nations sungguh of the muliakan world. Engkau. Engkau You are adalah in Tuhan dari Africa, semua you are in bangsa. Asia, Engkau di you Afrika, are in Engkau di Asia, America, bahkan Engkau di you are Amerika. all over the world at the Engkau same di seluruh time, dunia di doing waktu yang mighty things. sama. Dan Engkau We lakukan perkara worship you. besar dimanapun. Thank you, Kami blessed puji Father. Engkau Tuhan. Terima kasih In Bapa di sorga, Jesus' di dalam nama Tuhan name Yesus. we pray. Kami sudah Lift up your berdoa. hands again. Ayo Lift up angkat your tangan hands. kita sama-sama. Angkat tangan I'd kita like to, sama-sama. before I go into the Word of God, Sebelum saya lebih jauh lagi di dalam kebenaran firman, I want you to have an expectation today. saya ingin setiap kita memiliki pengharapan masing-masing. I want you to tell God what you want God to do for you before December. Sampaikan kepada Tuhan pengharapan apa yang saudara taruh di hadapan Tuhan, yang saudara mau Tuhan lakukan sebelum Desember ini berakhir. Lift up your hands and tell the Lord, Father, Angkat tangan I saudara pray. dan sampaikan, Bapa di surga, hamba-Mu berdoa, Tuhan. Before Ya Tuhan, December 31st, sebelum Desember do 31, something strange, Tuhan something lakukan mighty sesuatu yang in the lives of your perkasa, people. bahkan yang Let aneh the di dalam chains be kehidupan broken. umat-Mu. Let the Biar captives be semua set free. belenggu Let your dihancurkan, biar prayers be delivered. yang Let there be selama ini supernatural tertekan, radical Engkau change. bebaskan. Bahkan In Tuhan the ada perubahan mighty yang name of begitu Jesus. radikal di dalam nama Father, we Tuhan Yesus. bless you. Bapa, Father, kami we muliakan worship you. Engkau, kami memuji Engkau, Thank you, kami Father. menyembah Engkau. Terima kasih In Bapa di surga, di Jesus' dalam nama name Tuhan Yesus. we pray. Kami sudah berdoa. The last prayer. Doa yang terakhir, We are going to pray for our nations. kita akan berdoa untuk bangsa kita. We're going to pray for all the nations of the world. Bahkan kita berdoa untuk semua bangsa. We're going to pray for mighty revival of God's Kita presence. berdoa untuk revival yang benar-benar luar biasa. In Asia, Hadirat Tuhan we're going to dirasakan ask di that Asia. the Lord will break Kita the yokes of berdoa darkness in the nations of the world. Biar Let's semua pray. yang Father, we mengganggu pray for the bangsa-bangsa itu nations dihancurkan of the Tuhan. world. Kami berdoa We Tuhan, pray for bangsa-bangsa the yang ada di ends of the bumi earth. ini. We pray Kami berdoa for Tuhan, bahkan sampai ke ujung bumi sekalipun Tuhan. Kami berdoa revival itu terjadi. revival to Malaysia. Revival to Indonesia, revival to Singapore, revival to New Zealand, revival to Australia, revival to Singapore, revival to China, to Thailand, to America, to Canada, to London, to all the ends of the earth, untuk semua, to bahkan ke ujung Kenya, bumi oh sekalipun, God, untuk Kenya, to South semuanya Africa, Tuhan, to untuk all the Afrika ends of Selatan, the earth, untuk to semua Israel. yang Let disebut there be sebagai revival. ujung bumi. Father, take Bahkan over the Israel nations of terjadi the world. revival. Tuhan, Thank Engkau you, yang Father. punya, Engkau We ambil stand alih as semuanya yang ada di intercessors today. bangsa-bangsa. Kami We pray, berdoa oh Tuhan God, sebagai let pendukung the syafaat-Mu nations be Tuhan. saved. Let the Biar nations be bangsa-bangsa saved. diselamatkan. Deliver the Biar nations from bangsa-bangsa Engkau coronavirus. selamatkan. Father, Tuhan, have mercy bebaskan. upon the nations of Bebaskan the world. bangsa-bangsa In dari any way we have sinned coronavirus. against Tuhan, you, beri belas we pray for kasih-Mu. mercy. Kalau kami We pray berdosa for selama ini mercy. Tuhan, kami Let there be berdoa revival. Tuhan, belas Let there be kasih-Mu atas revival kami. in Biar all the terjadi nations of the revival world. di bangsa-bangsa di Father, seluruh bumi ini raise Tuhan. men and women of Tuhan, fire. bangkitkan laki-laki dan perempuan yang penuh dengan api-Mu. There is something I want to do in the Zoom today. Ada sesuatu yang saya ingin lakukan melalui Zoom hari ini. And that is after I finish preaching the word of God. Nanti setelah saya sampaikan khotbah. Hello? Hello, ya. As I will be praying, there will be deliverance. Nanti as waktu saya berdoa, mungkin akan ada pelayanan kelepasan, akan ada kelepasan terjadi. So anybody that is manifesting, you project the picture to me. I will lay hands and pray for the person through the screen. Nanti kalau ada yang bermanifest, tolong tunjukkan di layar, izinkan saya untuk tumpang tangan. Dan biar izinkan saya berdoa secara khusus untuk orang itu. Yes, and some of you will see yourself vomiting. Whatever you want to vomit out. Bahkan kalau dari saudara ada yang merasa mau muntah, muntahkan saja. Apa yang saudara mau muntahkan, siapkan mungkin apa dimuntahkan ya. Because you must be free today. Karena saya ingin setiap saudara benar-benar terbebas malam ini. So I'm going to be preaching on a topic that I call dominion over the battles of life. Dan khotbah untuk malam hari ini topiknya adalah memiliki kendali
atas pertempuran dalam kehidupan. Dominion over the battles of life. Memegang kendali atas pertempuran dalam kehidupan. So we're going to be reading from Deuteronomy chapter 20. Deuteronomy chapter 20. Kita akan sama-sama lihat dari Ulangan 20. Deuteronomy chapter 20 verse 1 to 4. Ayat pertama sampai ayat yang keempat. Ulangan 20 ayat pertama sampai yang keempat. Yes. It says, when thou goest out to battle against thy enemy. Dikatakan di sana Ulangan 20 ayat 1 mulai, apabila continue please. Yes, and thou seest the horses and the chariots and the people more than thou. Be not afraid of them. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kereta dan kuda, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Okay, so we are also going to read 2 Corinthians chapter 2 verse 14. 2 Corinthians chapter 2 verse 14. Kita juga akan baca dari 2 Korintus 2 ayat 14. 2 Korintus 2 ayat 14. 2 Corinthians chapter 2 verse 14. 2 Korintus 2 ayat 14. Should I read? 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Hello? Yeah. Already. Yes. Okay, it says, thanks be unto God, which always causes us to triumph in Christ. Syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. To triumph means to exist in the realm of dominion. Jadi kalau bicara tentang kemenangan, itu artinya memegang kendali. To triumph simply means winning without fighting. Bahkan kalau bicara tentang kemenangan di sini, kita itu memegang kendali tanpa bertempur. There are few things I want you to understand about life. Saya ingin setiap kita mengerti sesuatu tentang kehidupan. Is that life is a battlefield and not a playground. Yang namanya kehidupan itu medan pertempuran, bukan tempat bermain. Life is a warfare, not a fun fair. Yang namanya kehidupan itu medan pertempuran, bukan untuk main-main. Because the Bible says in Matthew 11:12. Karena di dalam Markus 2 ayat 11, it says, right from the days of John the Baptist up to this time. Dikatakan di sana, sejak zaman Yohanes Pembaptis sampai sekarang. It says the kingdom of God suffers violence. Ada yang namanya kerajaan Tuhan itu selalu diserong. And only the violent takes it by force. Dan hanya orang-orang yang pemberani yang bisa untuk merebutnya. So there is always a fight to fight. Jadi selalu ada yang namanya pertempuran untuk kita hadapi. There is a battle to confront. There is a battle to confront. Ada yang namanya pertempuran yang harus dihadapi. Ada yang namanya peperangan yang memang harus dijalani. Our battles in life is not the same. Dan
pertempuran yang kita miliki satu dengan yang lain itu beda-beda. The battles you fight is different from the battles I fight. Pertempuran yang saudara alami beda dengan pertempuran yang saya alami. But the good news we have is that tetapi kabar baik untuk setiap kita adalah no matter the battles we fight or that comes on our way, gak masalah pertempuran apa yang kita alami, God has declared us triumphant. Karena Tuhan sudah tentukan bahwa kitalah pemenangnya. He had declared us victors even before the battles began. Tuhan itu sudah deklarasikan bahwa kitalah pemenangnya bahkan sebelum pertempuran itu kita awali, kita alami. I'd like you to know, ladies and gentlemen, saya ingin setiap kita mengerti, Bapak Ibu Saudara, that life will not give you what you deserve. Life will give you what you demand. Bahwa kehidupan itu tidak sekedar memberikan kepada kita apa yang kita mau, tetapi kehidupan hanya memberikan kepada kita apa yang memang kita mau raih. Everything you want from God, you have to place a demand. Apapun yang kita harapkan dari Tuhan, kita mesti benar-benar memiliki sesuatu untuk kita raih itu. And a lot of Christians, we have been doing defensive warfare instead of engaging in offensive warfare. Ada banyak orang Kristen yang pertempuran yang dialami itu selalu hanya dalam posisi bertahan. Tidak pernah orang-orang ini melakukan pertempuran dalam posisi menyerang. It is time to take the battle to the enemy's camp and gain your victory and take what belongs to you. Kalau kita mengerti hal ini, biarlah mulai hari ini kita berani untuk masuk dalam medan pertempuran kita masing-masing dalam posisi menyerang dan ambil apa yang memang seharusnya menjadi milik kita. Okay. So the battles of life is real, but more real is our victory in Jesus. Jadi pertempuran di dalam kehidupan itu nyata, tetapi ada sesuatu yang lebih nyata dari itu, yaitu apa? Kemenangan kita di dalam Yesus. But without dominion, we can't access victory. Kita harus ngerti, tanpa memegang kendali, kita tidak akan bisa mengakses kemenangan kita. So let me show you what does dominion carries. Number one, dominion is the spirit. Jadi saya ingin setiap kita mengerti yang namanya pegang kendali itu gimana. Yang pertama, pegang kendali itu sebenarnya adalah roh. Number two, dominion is an anointing. Yang kedua, pegang kendali itu adalah pengurapan. Number three, dominion is a blessing. Yang ketiga, pegang kendali itu adalah berkat. Because in Genesis chapter 1 verse 28, God blessed them. And God said, be fruitful, multiply, replenish, and have dominion. Jadi, so dominion is a blessing. 1 ayat 28. Tuhan memberkati mereka dan memerintahkan mereka untuk menguasai semuanya. Jadi yang namanya pegang kendali itu berkat dari Tuhan. Number 4, dominion is a force. Yang keempat, yang namanya pegang kendali itu adalah kekuatan. When dominion is upon you, you are not timid, you are forceful. Waktu kita memiliki pegang kendali, waktu pegang kendali itu ada di dalam hidup kita, maka kita nggak akan malu-malu, kita nggak akan merasa kecil, justru kita akan tampil dengan gagah perkasa. And number 5, dominion is a special grace. It's a special grace. Dan yang kelima, yang namanya pegang kendali itu anugerah yang khusus. That was the grace that came upon David, that David tore the lion. He tore the lion. Lihat kisah Daud. Ada anugerah yang khusus yang Daud terima, sehingga yang namanya singa pun dikalahkan oleh Daud, bahkan dirobek mulutnya. So, dominion is a spirit. Jadi, kita cermati, yang namanya pegang kendali itu adalah roh, adalah roh, itu adalah pengurapan, itu adalah berkat, itu adalah anugerah yang khusus. God is about to release upon you
Dan Tuhan mau berikan kepada kita yang namanya pegang kendali ini. And God will use you. Dan Tuhan mau memakai kita. To overcome the battles of life in the name of Jesus. Tuhan ingin memakai setiap kita dengan cara apa? Dengan cara Tuhan mampukan kita untuk menang atas setiap pertempuran dalam hidup kita. What is the dynamics of dominion? What are the dynamics of dominion? Apa the dynamics of dominion? Apa itu dinamisme dalam pegang kendali? Okay. So from our text we understand that there is a battle. Dari teks yang kita sudah baca, kita tahu bahwa ada pertempuran yang kita alami. And we say, for you to overcome the battles, you need to understand what is dominion. Dan untuk kita menang atas pertempuran yang kita alami, kita harus mengerti yang namanya memegang kendali. And we say the battles of life are real. Everybody has a battle he or she is fighting. Yang namanya pertempuran dalam kehidupan itu nyata. Setiap orang pasti ngalami, mau laki-laki ataupun perempuan. Yours may be financial battle, family battle, relationship battle. There are battles. Mungkin ada pertempuran dalam hal keuangan, keluarga, hubungan, atau apapun wujudnya. Yang namanya pertempuran itu pasti ada. Some of us are fighting generational battles. Battles we know nothing about. Bahkan ada orang-orang yang pertempuran yang harus dialami adalah sesuatu yang tidak diketahui sama sekali karena itu adalah warisan dari leluhur. But the truth is, in spite of the battle, God has assured us that we are more than a conqueror. Kita harus mengerti ada sesuatu yang lebih daripada sekedar pertempuran yang kita alami disadari atau tanpa disadari, yaitu bahwa kita ini lebih dari pemenang di dalam Tuhan. And to be able to overcome the battles, you must understand that dominion is a force that needs to be taken. Kalau kita ingin supaya kita menang atas pertempuran yang kita alami, maka kita harus mengerti bahwa yang namanya memegang kendali itu adalah kekuatan. And I said dominion is a spirit. Saya juga katakan yang namanya pegang kendali itu adalah roh. That was what came upon Joshua and Caleb. Kalau kita lihat kisah Yosua dan Kaleb. When they went to the land, they came back with report and said, we are well able to take over the land. Saat mereka pulang dari mengintai, apa yang mereka katakan? Mereka dengan gagah berani katakan, kita pasti bisa menang. When the spirit of dominion comes upon a man or a woman, pada saat roh pegang kendali itu turun atas laki-laki ataupun perempuan, you don't see impossibilities, you see possibilities. Maka yang namanya kemustahilan itu enggak ada. Semuanya adalah mungkin untuk terjadi. You don't see limitations. Kita tidak melihat batasan-batasan. Because the spirit of dominion is upon you. Kenapa? Karena roh pegang kendali itu turun atas kita, di dalam kita. And we say dominion is an anointing. Kita juga katakan bahwa yang namanya pegang kendali itu adalah pengurapan. Dominion is a blessing. Pegang kendali itu adalah berkat. Dominion is a force, a spiritual force. Pegang kendali itu adalah kekuatan rohani. And dominion is a special grace. Dan yang namanya pegang kendali itu adalah anugerah khusus. One of the gifts God has given to us is the gift of dominion. Salah satu karunia yang Tuhan berikan kepada kita adalah pegang kendali. At creation, Genesis 1:28. Lihat dalam Kejadian 1 ayat 28, atas semua ciptaan kita yang pegang kendali. One of the things God gave man was the blessing of dominion. Jadi berkat, salah satu berkat yang Tuhan berikan atas manusia adalah pegang kendali, menguasai atas seluruh ciptaan yang lain. You are not created to be dominated. You are created to dominate. Kalau kita mengerti hal ini, bukan kita yang dikendalikan, tetapi kitalah yang memegang kendali. You are created to dominate situations, not situations dominating you. No. Kita ini diciptakan Tuhan
untuk pegang kendali atas situasi yang terjadi. Bukan kita ini dikendalikan oleh situasi yang kita alami. Because greater is he that is in you than he that is in the world. Hallelujah. Kita harus mengerti roh di dalam kita itu lebih besar, lebih berkuasa daripada roh yang ada di dunia ini. When you begin to operate in the realm of dominion, saat kita mulai bekerja di dalam dimensi pegang kendali, you begin to exercise authority. Maka yang namanya otoritas itu kita mulai latih untuk terjadi satu persatu. When you begin to exercise in dominion, saat kita melatih pegang kendali itu seperti apa? You begin to call the things that are not as though they were. Maka kita mulai berani panggil hal-hal yang belum pernah ada, belum pernah terjadi sebelumnya. There are 4 dynamics of dominion you need to know. 4 dynamics of dominion. Ada 4 kedinamisan dari pegang kendali yang kita harus ngerti. Number 1, dominion must be possessed. Yang pertama, yang namanya pegang kendali itu artinya memiliki. You have to claim it. You have to take it. Kalau yang namanya memiliki itu artinya kita harus berani untuk klaim, kita harus berani untuk ambil itu jadi bagian kita. You have to possess your victory. You have to possess your triumph. Hallelujah. Bicara tentang hal ini adalah bermakna kemenangan. Kita harus berani untuk ambil kemenangan itu. Kita harus berani untuk raih kemenangan itu. Everything that God will do for you, He has already done it on Calvary. Karena apapun yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, Tuhan sudah selesaikan itu di Calvary. Pada saat Tuhan katakan sudah selesai, semua sudah Tuhan lakukan. When Jesus said on the cross, it is finished, it means everything about your life has been completed. Everything. Jadi pada saat Tuhan Yesus katakan, sudah selesai, sudah genap. Itu artinya semua yang ada dalam hidup kita, Tuhan sudah genapkan. Tuhan sudah selesaikan. Kesembuhan kita sudah tergenapkan di sana. Your favor is completed. Perkenanan Tuhan atas kita sudah tergenapkan di sana. But you have to possess it. You have to take it. Kita mesti benar-benar memiliki itu. Kita mesti benar-benar raih itu sekarang ini. You don't have to sit at your comfort zone and expect to take it. You have to stretch yourself to take it. Jadi nggak mungkin kita mau berleha-leha, kita santai-santai di comfort zone kita, terus kita miliki kemenangan itu. Enggak, kita harus berjuang, kita raih kemenangan itu. Because when dominion is at work, possession is in view. Jadi, saat pegang kendali itu bekerja dalam hidup kita, maka apa yang seharusnya jadi milik kita, pasti kita miliki. Lift up your hands. Is there anything you want to? Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Adakah sesuatu yang jadi kerinduan kita untuk kita miliki? You have to place a demand on God to take it today. Adakah kemenangan yang kita harapkan untuk kita miliki? Ayo kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin kemenangan di hal ini. Number 1, number 2, dominion must be owned. Yang kedua, yang namanya pegang kendali itu harus kita miliki. Harus ada jadi bagian hidup kita. And number 3, dominion must be lived. You live it. Yang ketiga, yang namanya memegang kendali itu harus dihidupi. There are 4 types of people in life. Ada 4 tipe orang dalam hidup ini. Number 1. Yang pertama, those who have just won a battle. Orang-orang yang hanya menang atas pertempuran. Number 2. Yang kedua, those who have just lost a battle. Orang-orang yang selalu kalah dalam pertempuran. Number 3. Yang ketiga, those who are in the midst of a battle now. Orang-orang yang berada di tengah pertempuran saat ini. And number 4. Dan yang keempat, those who are about to enter into a battle. Orang-orang yang mau masuk dalam sebuah pertempuran. So which category are you? Nah,
Sekarang kita ini di kategori yang mana? Those who have won a battle. Yang sudah menang. Those who have lost a battle. Yang pernah kalah. Those who are in the midst of a battle. Yang tengah berada di pertempuran. Or those who are about to enter into a battle. Atau yang sedang mau masuk dalam sebuah pertempuran. But God told me to tell you. Tapi satu hal, Tuhan sampaikan kepada saya untuk sampaikan kepada saudara. That you are in the first category. Kita ini di kategori pertama. Those who have won a battle. Kita ini orang-orang yang menang atas pertempuran. Because 2,000 years ago, you were declared a victor, not a victim. Hallelujah. Kenapa? Karena sejak 2000 tahun yang lalu, kita ini sudah dinyatakan sebagai sang pemenang. Every battle you are going through right now. Jadi, pertempuran apapun yang sedang kita alami saat God is giving you victory now in the name of Jesus. Tuhan memberikan kemenangan atas pertempuran yang kita alami itu dalam nama Tuhan Yesus. Because you are more than a conqueror. Hallelujah. Karena kita ini lebih daripada pemenang. Now, I want to show you 4 types of battles. Nah, saya ingin tunjukkan ada 4 tipe pertempuran. So you will know which of the battles that is you're going through right now. 4 types of battle. Sehingga kita akan mengerti kita ini sedang dalam pertempuran yang seperti apa. 4 tipe pertempuran. Number 1. Yang pertama is family battles. Pertempuran keluarga. This is one of the most dangerous battles. Ini salah satu pertempuran yang paling berbahaya. When there are family battles, pada saat ada pertempuran keluarga, you will discover that in that family something is common in that family. Maka kita akan temukan dalam garis keturunan di keluarga itu ada sesuatu yang lazim untuk terjadi. That is why you see in some families. Itu makanya kenapa kalau kita lihat di beberapa keluarga, they have a particular sickness in the family. Ada sakit yang sama secara turun-temurun. Maybe high blood pressure, diabetes, everybody in that family has it. Mungkin semuanya kena tekanan darah tinggi. Oh, garis keturunan ini ada diabetesnya. Oh, and some people say, oh no, it happened to my father, it's a family something. No, you need to deal with it because if you don't deal with it, it will go to your children. Atau ada yang orang mengatakan, oh ini hanya terjadi di ayahku, di aku, bukan di aku. Kita harus mengerti kalau kita mengatasi itu, maka itu bisa terjadi di anak-anak kita nantinya. Because family battles are real. They are real. Family battles are real. Kita harus mengerti yang namanya pertempuran keluarga itu nyata dan itu terjadi. What is the battle in your family? Kita mesti lihat pertempuran apa yang ada di tengah keluarga kita selama ini. Some families, the battle is premature death. People don't live long in that family. Ada di tengah keluarga pertempuran yang dialami adalah hidupnya nggak lama. Jadi ada orang-orang yang meninggal waktu masih muda. Some family is barrenness, no children, nothing. Ada di garis keturunan yang lain, itu adalah kemandulan. Jadi di tengah keluarga itu selalu ada yang mandul. Some family is premature death. Some family is poverty. Ada di keluarga yang lain, itu adalah kemiskinan yang selalu dialami. Ada yang lain adalah selalu ada keguguran. Some family is divorce. They can't stay with a man, they can't stay with a woman. It's divorce. Atau bahkan di keluarga yang lain, pertempuran yang dialami adalah perceraian. Selalu bercerai. Mau yang cowok, mau yang cewek juga bercerai. Some family is drunkenness. Everybody in the family is drunk. Ada di keluarga yang lain, suka mabuk. Di garis keturunan itu, selalu ada yang suka mabuk. That is why you must rise today to break that battle in your family. Itu makanya kita harus bangkit, cermati keluarga kita, dan menang atas pertempuran itu. God brought you into your family to end the battle. That's why God brought you to that family. Mengapa kita terlahir di keluarga kita masing-masing? Karena Tuhan mau kita yang memenangkan pertempuran di tengah keluarga kita.
So you must not live your family the way you met it. You must not live it like that. You must change it positively. Jadi kalau kita lihat ada pertempuran ternyata di tengah keluarga kita, jangan kita terus pikir, oh ya sudah, aku harus ngalami yang seperti ini. Jangan. Ayo menang atas pertempuran itu. Hancurkan semua yang memang harus dihancurkan di tengah keluarga. I pray for you today. Saya berdoa untuk setiap saudara malam ini. Every family battle. Setiap pertempuran di tengah keluarga. From your father's house. Mulai dari garis leluhur kita. Dari garis keturunan ayah, dari garis keturunan ibu. Today you are free from that battle in Jesus. Hari ini kita dan keturunan kita terbebas dari pertempuran di tengah keluarga itu. Bebas dalam nama Yesus. I break that battle in the name of Jesus. Aku hancurkan semua pertempuran di tengah keluarga itu dalam nama Tuhan Yesus. Let me share you a testimony. Many years ago, izinkan saya menyaksikan sesuatu bertahun-tahun yang lalu. I was preaching in one country. Pernah saya khotbah di sebuah negara. In Africa. Itu di Afrika. And I gave a girl a prophecy, a lady. Di situ ada nubuatan saya sampaikan kepada seorang wanita. And she was crying. She was crying. Waktu saya sampaikan itu dia nangis dan nangis terus. Because in their family. Mengapa? Karena ternyata di tengah keluarganya. They don't marry. They only have children outside marriage. Itu gak pernah nikah yang seperti seharusnya. Jadi kalau ada yang punya anak, itu pasti terlahir karena satu hubungan seks di luar nikah. It happened to her mother, it happened to her grandmother. Itu terjadi di ibunya, terjadi juga di neneknya. It also happened to her. Bahkan terjadi juga di wanita ini. But after the prayer, tetapi setelah kami berdoa sama-sama. But after the prayers, setelah doa kita sama-sama, Tuhan bebaskan dia. Today she's lawfully married. Dan hari ini, kalau saudara tanya, hari ini dia punya kehidupan pernikahan yang bahagia. Because if you don't deal with family battles, jadi kita harus mengerti, kalau pertempuran di tengah keluarga kita tidak kita bereskan, the devil will want to make your life miserable on earth. Maka iblis akan porak-porandakan kehidupan kita di bumi ini. That is why you must fight family battles and fight it and finish it. Hallelujah. Itu makanya kenapa kalau kita lihat ada pertempuran di tengah keluarga kita, apapun itu wujudnya, ayo bereskan itu. Ayo kita angkat tangan kita sama-sama, katakan bersama saya, Bapa di sorga. Every family battle. Untuk setiap pertempuran di tengah keluargaku. In my family. Di dalam keluargaku Tuhan. Is over in the name of Jesus. Semuanya berakhir dalam nama Tuhan Yesus. I am free from family. Aku bebas dari pertempuran di tengah keluarga selama ini. In the mighty name of Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang perkasa. There are some of you watching me right now. Ada sebagian dari saudara yang melihat saya pada malam ini. The reason why you have not experienced alasan mengapa saudara belum mengalami terobosan adalah because there's a family battle. Karena selama ini ternyata ada pertempuran di tengah keluarga. Against your life. Ada pertempuran di tengah keluarga yang itu juga mencoba untuk menghancurkan kita. Sehingga waktu kita mau bangkit, selalu ada yang coba untuk runtuhkan kita lagi. Kita mau bangkit, ada yang coba jatuhkan kita lagi. You have prayed, you have fasted, you are tired. Jadi naik turun, padahal sudah doa, sudah puasa, terus gitu, bikin capek karena tidak pernah ada perubahan. You don't even know what to do. Bahkan sampai nggak ngerti lagi, harus lakukan apa kalau sudah kayak gini. Power of God is setting you free today. Biarlah kuasa Tuhan yang membebaskan saudara malam ini dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. The second battle. Pertempuran kedua. Is what I call royal battle. Royal battle.
yang saya sebut sebagai pertempuran royal. Now, royal battle is a battle from those you least expect, people you don't expect. Pertempuran royal itu adalah apa? Pertempuran yang terjadi karena orang-orang yang kita anggap remeh. Atau orang-orang yang kita tidak harapkan bermasalah, malah justru mereka. Just like Haman was fighting Mordecai. Lihat Haman dengan Mordekai. Kisah Haman dengan Mordekai, kalau saudara tahu. When people in high position begin to fight a person, they are not fighting you because of you, but they are fighting you because there is a position God is destined for you to access. Waktu ada orang-orang yang punya posisi, mereka coba untuk lawan kita. Itu karena apa? Karena sebenarnya kita memiliki posisi yang jauh lebih tinggi dari yang seharusnya sekarang ini. The third battle is the battle of the anointed. The battle of the anointed. Pertempuran yang ketiga adalah pertempuran karena dalam pengurapan. When the anointing is upon your life, kita harus mengerti kalau pengurapan itu turun atas hidup kita, there is a Goliath you must fight. Maka selalu ada yang namanya Goliat yang harus kita hancurkan. Anytime you are praying for anointing, oh God, anoint me, oh God, anoint me, get ready, there is a fight, there is a battle. Jadi, setiap kali kita berdoa, Tuhan, urapi hamba-Mu ini, urapi aku, maka kita harus mengerti pengurapan yang turun atas kita itu membuat kita masuk dalam pertempuran yang harus kita hadapi. When the anointing came upon David, lihat, saat pengurapan turun atas Daud, Saul began to look after his life, to kill him. Saul itu selalu mengejar-ngejar Daud, ingin bunuh dia. Because Saul knows that David was already anointed to take over his position. Kenapa? Karena Saul tahu persis bahwa Daud itu sudah diurapi Tuhan dan dia ini akan menggantikan posisinya sebagai raja. So, when God anoints you, jadi pada saat Tuhan mengurapi kita, don't expect everybody to like you. Jangan saudara malah pikir, oh kalau aku diurapi Tuhan semua orang akan senang sama aku. Jangan berpikir kayak gitu. Even your friends will hate you. Bahkan mungkin sahabat-sahabat kita mulai nggak suka sama kita malahan. They become envious of you because they cannot do what you can do. They can't do. So they become jealous. Bahkan akan ada orang-orang yang mulai iri sama kita karena mereka tidak bisa lakukan apa yang kita mampu untuk lakukan. They will even gossip you. They will even try to pull you down. Bahkan bukan hanya sekedar cemburu yang kayak gitu. Mereka akan ngomongin jelek tentang kita, gosipin kita, bahkan coba untuk runtuhkan kita, jatuhkan kita. But refuse to give up. Tapi satu hal, jangan pernah menyerah. Because the anointing upon your life is taking you far. Kenapa? Karena pengurapan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, itulah yang memampukan kita untuk melangkah lebih jauh lagi. Number 4 battles we fight. Yang keempat, pertempuran yang mesti dialami adalah is what I call ionic battle. Ionic battle. Adalah pertempuran ionik. No, ionic battles are battles that are constant in our life. Constant. Saya sebut sebagai pertempuran ionik. Kenapa? Karena pertempuran itu secara konstan terjadi. Ionic battles are battles you cannot explain. You don't know where it's coming from. Pertempuran ionik itu adalah pertempuran yang kita harus alami tanpa kita bisa mengerti ini datangnya dari mana, mengapa aku harus alami ini, dan seterusnya. Ionic battles are battles that drains your energy, drains your resources. Pertempuran ionik adalah pertempuran yang menguras tenaga kita, benar-benar menghabiskan waktu kita. Ionic battles are battles that cannot give you rest. Pertempuran ionik ini benar-benar menghabiskan waktu kita sampai kita ini tidak bisa istirahat. Kita selalu mengalami pertempuran demi pertempuran tanpa kita mengerti sumbernya dari mana.
Ionic battles are battles that confront you every year. Every year there's a particular battle. Every time in a year, something must happen. Something must happen. That is ionic battle. Dan bahkan itu terjadinya kayak gini. Dari tahun ke tahun selalu saja ada pertempuran yang harus dialami. Tahun ini ada pertempuran ini, tahun depan ada pertempuran yang lain dan seterusnya. But today I pray for you. Tapi malam ini saya berdoa untuk setiap kita. Every ionic battle. Setiap pertempuran ionik that is stopping your progress, yang selama ini mengganggu bahkan menghentikan progres kita alami. In the name of Jesus. Aku hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. I destroy in the name of Jesus. Aku hancurkan dalam nama Yesus. There was a woman I prayed for. Pernah ada seorang wanita yang saya doakan. He was married 8 years, no child. Waktu itu dia sudah menikah 8 tahun dan belum punya momongan. They have prayed, nothing has changed. Dia dan suaminya sudah berdoa, tapi nggak pernah ada perubahan. And after the prayer and the deliverance. Nah, setelah kami berdoa sama-sama dan di situ juga ada pelayanan kelepasan. Live butterfly came out of her body. Yang namanya kupu-kupu itu bisa keluar dari tubuhnya. Kupu-kupu hidup itu keluar. Dan itu keluar itu melalui apa? Melalui muntahan. Jadi dia muntahkan kupu-kupu itu. And today to the glory of God. Dan hari ini saya ceritakan ini untuk semua kemuliaan Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dia punya 3 anak saat ini. Because God ended the ionic battle. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Tuhan selesaikan pertempuran ionik yang ia alami. I want to pray for somebody watching me right now. Saya ingin berdoa untuk seseorang yang melihat saya pada malam hari ini. That ionic battle. Biar pertempuran ionik yang saudara alami. That is draining your finances. Yang itu benar-benar menghabiskan keuangan saudara. That is draining your energy. Menghabiskan tenaga saudara. Is over in the name of Jesus. Semuanya berakhir dalam nama Yesus. Number 5. Yang kelima. The 5th types of battle. Tipe kelima dari pertempuran yang dialami. Is generational battles. Adalah pertempuran generasi. Battles that moves from generations to generations. Jadi yang namanya pertempuran generasional itu dari leluhur turun-temurun selalu mengalami pertempuran. Battles that your father, your mother passed on to you. Pertempuran yang dialami oleh orang tua kita itu kayak diwariskan pada kita untuk kita alami juga. Like Abraham's family. Lihat contohnya kisah keluarga Abraham. What was the battle? Apa pertempuran yang dialami secara generasional? Barrenness. Mandul. Delay. Tertunda. And lying. Dan apa? Bohong. What was the battle in David's family? Kalau pertempuran generasional di keluarga Daud apa? Immorality. Tindakan amoral. What is the battle in Reuben's family? Apa pertempuran generasional yang dialami oleh garis keturunan Ruben? There is lust in that family. Di situ ada hawa nafsu yang berlebihan. There is sexual desire in that family. Jadi ada hasrat seksual yang tidak seharusnya terjadi di garis keturunan Ruben itu. There is instability in that family. Ada ketidakstabilan di tengah keluarganya. What of Simeon? Kalau Simeon, apa yang dialami? What is the battle in their family? Apa pertempuran generasional yang dialami di tengah keluarga Simeon? Anger. Kemarahan, bitterness, amarah, dan kepahitan. So ingin balas dendam. If you don't deal with these battles, kalau kita nggak bereskan pertempuran ini, if you don't deal with a generational battle, you see yourself behaving like your father.
Jadi kalau kita ini tidak bereskan pertempuran yang generasional ini, kita akan melakukan apa yang dilakukan ayah kita. Persis sama seperti itu. If you don't deal with it, you begin to run your family like the way your father ran his own family. Bahkan kalau kita tidak bereskan sekarang, maka nantinya keturunan kita akan mengalami hal yang sama, pertempuran yang sama. That's what the Bible says, if a man is in Christ, he's a new creature. All things are passed away. Makanya kenapa kalau Alkitab katakan bahwa barang siapa ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu. So your DNA today is no more the DNA of your parents, it's the DNA of Jesus. The blood of Jesus is running through you now. Kalau mau dengan tegas dikatakan, DNA yang mengalir di dalam diri kita adalah DNA Yesus. Bukan sekedar DNA leluhur kita, orang tua kita. Yes, some generational battles is pride. There are families, everybody's proud. Kalau mau kita sadari, bisa yang namanya pertempuran generasional yang dialami keluarga kita adalah kesombongan, angkuh. Because their father was like that, so he passed the same to the children. Dan kalau dicermati, oh iya ternyata ayahku juga lakukan kayak gitu. Aku juga kayak gini, anakku juga kayak gitu. But I pray for you today. Tapi izinkan saya berdoa untuk setiap saudara pada malam hari ini. Tidak ada lagi pertempuran generasional. No more ionic battles. Tidak ada lagi pertempuran ionik. No more internal family battles. Tidak ada lagi yang namanya pertempuran secara internal di tengah keluarga. In the name dalam of nama Jesus. Tuhan Yesus. Number 6, finally. Yang keenam, saya mau sampaikan juga. Type of battle. Tipe pertempuran yang keenam is the battle of open doors. Adalah pertempuran pintu yang terbuka. In 1 Corinthians chapter 16 verse 9. 1 Korintus 16 ayat 9 dikatakan, it says, for a great door is open unto you. A great door is open unto you. 1 Korintus 6 ayat 1 Korintus 16 ayat yang ke-9. Di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. A great door is open, but there are many enemies, there are many adversaries. Ada banyak kesempatan, ada banyak pintu terbuka sebenarnya, tetapi musuhnya banyak. So anytime God is about to open a door for you, there is always a battle. Jadi, setiap kali pintu yang baru itu dibuka oleh Tuhan, maka yang namanya musuh, yang namanya pertempuran, itu mesti ada. How do you know? Bagaimana kita tahu hal ini? When you begin to experience near success syndrome. Kalau kita ngalami yang namanya sindrom hampir berhasil. When you are close to a breakthrough and suddenly everything scatters, knows that there is an enemy fighting the open doors. Sindrom hampir berhasil itu apa? Kita ini rasanya semuanya baik, tapi saat hampir berhasil gagal lagi. Nanti ada lagi baik, hampir berhasil gagal lagi. Itu artinya ada pertempuran pintu yang terbuka. When you are working hard, you work so hard, but you earn peanuts. Note that there is an enemy fighting your open door. Kita ini kerja keras, tapi yang bisa dibeli cuman kacang. Itu artinya ada pertempuran pintu yang terbuka buat kita. When you help people, you support people, but they forget you, they don't remember you to help you. There is an enemy fighting your open door. Ada kalanya kita ini bantu terus. Tapi ternyata orang yang kita bantu malah lupakan kita. Bahkan pada saat kita butuh pertolongan, dia sama sekali kayak nggak kenal sama kita. Itu artinya ada pertempuran pintu yang terbuka terjadi dalam hidup kita. When you always experience promise and fail, people promise you, they fail you. There is an enemy fighting your open door. You need to fight them. Yang kita alami adalah kita ini dapat janji-janji palsu. Dijanjiin ini nggak terjadi, janjiin itu nggak terjadi, janjiin apa lagi tidak tergenapi. Itu artinya ada musuh yang selalu menyerang kita. That is why today we are going to pray. Itu makanya kenapa malam ini kita mau doa sama-sama. Every door God has opened.
Untuk setiap pintu yang Tuhan sudah buka untuk kita. That the devil wants to close against you. Tapi ada si iblis yang coba tutup pintu itu supaya kita nggak bisa masuk. We command the door to open in the name of Jesus. Kita akan perintahkan supaya pintu itu tetap terbuka dan kita masuk dalam nama Yesus. We command the door to open in the name of Jesus. Biar pintu itu tetap terbuka dalam nama Tuhan Yesus. So, what must you do? Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? To walk in dominion. Supaya kita benar-benar pegang kendali. And to overcome the battles of life. Dan kita ini menang atas pertempuran dalam hidup kita. Number one. Yang pertama. Take the battle to the Lord. Kita serahkan pertempuran yang kita alami itu kepada Tuhan. Tell God what you are going through. Tell Him. Hanya sampaikan kepada Tuhan apa yang kita alami. Don't hide it from Him. Tell Him your needs. Jangan sembunyikan apapun. Sampaikan apa yang kita butuhkan, kita perlukan. Tell Him the battles that you are going through. Sampaikan kepada Tuhan, ini Tuhan pertempuranku. Because it says, call upon me and I will answer you. Jeremiah 33. Kenapa? Call upon me, I will answer. Karena di Yeremia 33 ayat 3, Tuhan katakan, panggil namaku dan aku akan menjawab engkau. If you call on Him, He will answer you. Kalau kita memanggil nama Tuhan, maka Tuhan akan menjawab kita. The first thing is, take the battle to the Lord. Take the battle to the Lord. Jadi sekali lagi, kita serahkan pertempuran kita kepada Tuhan. Number two. Wah. Discover who you are in God. Hello? Discover who you are in God. Jangan lupa siapa kita di dalam Tuhan. Temukan siapa kita di dalam Tuhan. Because if you don't know who you are in God, karena kalau kita tidak kenali siapa kita di dalam Tuhan, then you can assess your victory in God. Maka kita tidak akan mengalami kemenangan kita di dalam Tuhan. Number three. Yang ketiga. Depend on the power of God. Depend on the power of God. Kita benar-benar bergantung kepada kuasa di dalam Tuhan. Because it is not by power, it is not by might, it is by the Spirit of the Lord. Karena kita harus tahu, bukan karena kuat kita, bukan karena gagah kita, tetapi karena Roh Tuhan saja. Number one, you must take the battle to the Lord. Ingat baik-baik, yang pertama kita serahkan pertempuran kita kepada Tuhan. Number two, you must know who you are in God. Yang kedua, kita temukan siapa kita di dalam Tuhan. Number three, you must depend on the power of God. Yang ketiga, kita harus bergantung penuh pada kuasa Tuhan. Number four, you must declare your victory. Yang keempat, kita benar-benar deklarasikan kemenangan kita. Yes, declare that my children are coming. I will not be barren. I will be pregnant. Kita benar-benar berani deklarasikan, berani sampaikan bahwa anakku pasti datang. Aku pasti declare menang. I am healed. Declare I am free. Benar-benar deklarasikan, aku sembuh. Aku pulih. Because there is power in your declaration. Karena ada kuasa di dalam deklarasi yang kita sampaikan. What you say is what you see. Jadi apa yang kita sampaikan, apa yang kita katakan, itu yang nantinya akan kita lihat. And finally, number four. Dan yang keempat, yang kelima, praise God always. Praise Him in advance. Kita selalu memuji Tuhan. Kita selalu memuji Tuhan. Bahkan sebelum apapun yang terjadi, sebelum apapun kita lihat, kita sudah bersyukur kepada Tuhan. Thank Him, you are already victorious. That you are free from every battle of life. Bersyukur bahwa aku sudah menang atas pertempuran di dalam hidupku. Dalam nama Yesus. As you apply these powerful principles. Saat kita terapkan prinsip-prinsip ini, take the battle to the Lord. Kita serahkan pertempuran kita kepada Tuhan.
know who you are in God. Kita kenali siapa kita di dalam Tuhan. Rely on God's ability and power. Kita bersandar penuh kepada kuasa Tuhan, kecakapan yang Tuhan miliki. Declare your victory. Kita berani deklarasikan kemenangan kita. And thank God in advance. Dan bersyukur meskipun sebelum semuanya kita lihat. These 5 powerful principles. Maka 5 prinsip ini akan membawa kita untuk pegang kendali. To win the battles of life. Dan kita menang atas setiap pertempuran dalam hidup kita. I want to pray for you right now. That's in the name of Izinkan Jesus. Saya berdoa. Every battle of your life. Bahwa setiap pertempuran dalam hidup kita is over today in the name of Jesus. Semuanya berakhir dalam nama Yesus. I release victory upon your life. Biar kemenangan yang dari Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. You are free from royal battles. Kita terbebas dari pertempuran royal. Family battles. Pertempuran leluhur. Ionic battles in pertempuran the name of Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Thank you, Father. Terima kasih Bapa di sorga. In Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus. I want everybody to lift up his hands right now, wherever you are. Saya ingin setiap kita mengangkat tangan kita, dimanapun saudara berada. If you can pray in the Holy Ghost, pray in the Holy Ghost. Kalau saudara bisa berbahasa roh, silahkan berbahasa roh. If you can pray in the Holy Ghost, pray in the Holy Ghost with me right now. Saudara mau berdoa di dalam roh, silahkan saudara berdoa. Right now. Berdoalah sendiri masing-masing. Setiap kita berdoa. God ministered to me to preach this today, that He wants to end the battles of some people. Tuhan mau saya sampaikan materi khotbah pada malam ini karena Tuhan mau bereskan pertempuran demi pertempuran yang dialami oleh setiap kita. I was not planning to preach this, but He led me to preach. Saya sebenarnya tidak merencanakan untuk menyampaikan firman Tuhan tentang hal ini, tetapi Tuhan menuntun saya untuk sampaikan ini. And I know it's for somebody. Somebody will have a testimony. Dan saya tahu persis ini adalah rencana Tuhan dan pasti ada yang akan memiliki kesaksian hidupnya. Itu, angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Dalam nama In the Yesus. name of Jesus.